Cinta bersemi di antara kita, berdaju embun yang peranan jiwa asmara. Terlambat untuk berhenti di jalan yang telah tertempuh semenjak dini. Sehidup semati, kian lama kian pasrah ku rasakan jua. Janji yang terucap tak mungkin terhapus saja. Walau cobaan memaksa diriku terjerat di peluk asmara. Terlambat untuk berdusta, terlambatlah sudah menyentuh sanubaritas semudah ku sangka. Yakin akan cintamu, yakinkan segalanya. Perlahan dan pasti daku kan melangkah menuju damai jiwa. Balik lagi sama kita di Kopi Pagi. Harus ria dong pagi-pagi ini kita ya. Senada cinta bersemi di antara kita, menebus hingga peranan jiwa asmara. Terlanjur untuk terhenti di jalan yang telah tertempuh semenjak dini. Sehidup semati, kian lama kian pasrah ku rasakan jua. Janji yang terucap tak mungkin terhapus saja. Walau rintangan berjuta, walau cobaan memaksa diriku terjerat di peluk asmara. Terlambat untuk berusaha, terlambatlah sudah menipu sanubarita semudah ku sangka. Yakin akan cintamu, yakinkan segalanya. Perlahan dan pasti daku kan melangkah menuju damai jiwa. Kopi Pagi. Udah pagi rupanya. Nyanyi dulu ah. Bangun tidurku terus syuting, tidak lupa membaca naskah. Udah ada pemirsa. Halo pemirsa TVRI. Aduh, seneng banget Oni bisa menemui pemirsa. Ada siapa itu? Ada siapa nih? Ada siapa? Bud, ini siapa Bud? Noe, aku punya teman baru. Rambutnya kok kayak gini Bud? Ini siapa Bud? Ini rambut terbaru. Terus? Ini namanya Oni. Oni? Kau dapat dari mana Bud? Jangan bilang kau ini nyuri Bud. Enggak, aku dapat teman ini dari ruang makeup tadi. Nah, kenalan dulu ya Oni sama abang ini. Halo abangnya. Ini suara aslinya? Iya, Oke. ini suara istri saya. Oke, kejepit pintu suaranya Bud. Abang Salam dulu kita, salam. Ini Kak Budi, namanya Bang Noi ya? Noi. Iya. Kamu tuh harus kenalan sama dia. Dia itu penyanyi terhits di Kota Medan. Keren kan? Aku hari ini mau ngajak Oni, Noe untuk belajar bareng. Iya, belajar. Karena keponakan-keponakan itu kan udah punya anak gitu kan. Nah, mereka itu kadang-kadang anaknya nggak mau belajar kayak gitu. Nah, jadi kita buat gimana anak Gimana Oni? Gimana tadi apa kata Budi? Belajar. Kenapa sih abang ini? Kak Budi gak mau Lucu loh, dia mirip kayak pemain keyboard kami loh. Gak mau, dibilang mirip. Kejelean. Noe, kita hari ini belajar dulu gitu kan. Karena Belajar apa tuh? Banyak sekali, kita berdiri biar lebih enak ya. Karena banyak sekali kayak teman-teman di rumah yang punya anak namun anaknya itu nggak mau belajar begitu kan. Nah jadi gimana caranya mereka belajar tapi sambil bermain. Ya kan Oni? Iya dong. Iya ampun. Tumben Bud pagi ini kok pintar ya Bud? Tumben kok pagi ini pintar. Memang aku pintar dari lahir. Ini terus kok bisa samamu? Kayak mana ceritanya? Ya tadi kan ini ada di ruang make up. Kebetulan dia minta ikut karena ada kakak ganteng katanya kayak gitu. Ya udah aku boleh ikut Kak katanya kayak gitu. Ya udahlah jadi aku biasa aja ya, syuting PD-mu itu, kan kayak gitu. Nah. PD-mu itu Bud
Ya memang luar biasa ya, selalu bilang tampan dengan diri sendiri ya. Iyalah. Seharusnya harus. orang yang menilai Bud, bukan dirimu sendiri Bud. Nggak Iya apa, kan? tapi Gimana? benar kan? Kak Budi tampan kan? Iya, tampan banget. Bagus ya Allah itu. Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Apa nih Bud? Kita ngapain nih pagi-pagi nih? Kita tuh belajar gimana caranya anak itu nggak jenuh. Kalau mungkin kalau dikasih pelajaran gitu kan bosen gitu Ya. kan. Nah, tapi ada trik and tips gimana anak sambil belajar tapi bisa ikut bermain kayak gitu. Nah, Belajar terus bermain. iya, Bermain terus belajar. bisa juga. Itu gimana caranya Bud? Nah, Gak bisa Bud, pokoknya- anak-anak itu kalau udah bermain, dia taunya bermain aja. Belajar itu pasti gak mau Bud. Noe, itu tuh Iya. zaman dulu. Kalau Enggak, misalnya Budi. belajar itu Enggak harus bisa. Gini, Budi, ya. duduk, Bud. pegang buku, pegang pensil Budi, gitu. sekarang gini Bud. Kalau anak-anak disuruh belajar, itu dia pasti belajar. Tapi kalau udah ada main-mainnya, pasti dia lebih milih main-main Bisa Bud. di-mix, belajar sambil bermain. Nggak bermain bisa sambil Budi, nggak belajar. bisa. Nggak Kayak mana berkembang itu? Noe, zaman Budi, dulu. belajar Ah. sambil main sambil belajar. Budi, anak-anak itu taunya cuma main-main aja Budi, nggak belajar. Kenapa Ini ribut-ribut? lagi siapa ini Budi? Waalaikumsalam. Tiba-tiba Kenapa datang. sih? Budi sama Noe kenapa ini? Ini loh, aku tuh kan lagi tutor bagaimana belajar sambil bermain untuk anak-anak yang ada di rumah kayak gitu. Jadi Terus? mereka nggak fokusnya itu belajar mulu, tapi bisa belajar sambil main gitu Hasanah. Oke, jadi Tapi gini lah. Noe Gini. kayak Kalau aku bilang, seneng. Budi lebih milih belajar atau main-main? Dua-dua bisa. Main-main kalau si Budi. Main-main kan? Iya, pasti tuh. Gak Udah, mungkin jangan Budi belajar. ribut-ribut. Kita sapa dulu pemirsa yang ada di rumah Iya. nih. Ya, senang sekali tentunya ya hari ini kita hadir kembali. Di Kopi Pagi. Halo pemirsa. Luar biasa sekali ya, semangat pagi tentunya. Semangat pagi. Nah, pasti kita bingung ya. Kita sama-sama bingung nih ya. Mungkin apa sih tema kita luar biasa pada hari ini tuh memotivasi anak ya, merdeka belajar tentunya. Benar sekali Hasanah ya, karena banyak sekali orang tua itu yang harus menyuruh anaknya belajar mulu gitu tanpa menyelengi dengan bermain, padahal belajar sambil bermain itu Bisa bisa didampingin ya, begitu sejalan gitu ya. Sejalan begitu. Oke, luar Nah. biasa nih pemirsa. Tentunya pemirsa ini sangat mengedukasi sekali. Untuk itu tanpa menunggu lama ya, kita duduk dulu ya, atau kita sambil panggil dulu nih narasumber kita hari Kita ini. duduk aja dulu Duduk kali ya, cicet-cicet ya. dulu ya. Oke. Balik ya. Iya. Balik Noe, dulu. Mau Ke asalnya, kemana? Mau ke kemana? asalnya Ke asal dulu. Kasar dulu, kasar. Back to nature? Back to nature ya. Emang alamnya kemana sih? Apa? Alamnya di mana? Alamnya di Di sebelah. sini kami di sini. Gaib gitu ya. Bener Hasanah. BTW nih ya Bu, Iya. kita tema kita kan sangat luar biasa dia memotivasi anak merdeka belajar. Iya. Di zaman sekarang itu mungkin kalau anak-anak itu kalau belajar terus itu kayaknya monoton ya Bu. ya. Bener. Mungkin inovasi di zaman sekarang itu harus lebih kreatif ya, lebih inovatif lagi gitu ya Bu Iya. ya. Dan Hasanah juga harus kenalan sama Oni ya. Oni? Iya, Namanya Oni ya? Ya, Oni sapa dong Kak Hasanah. Halo Kak Hasanah. Halo. Wih Cantik keren ya dia banget ya Kak rambutnya. Hasanah. Oni juga. Ini cewek atau cowok sih sebenarnya? Cowok sih Cowok kayaknya ya? ya kan. Tapi Kamu namanya cowok. kok si Oni? Oni. Ya memang kayak gitu tadi aku kenalan. Ya kan? Oni ya? Iya Kak Hasanah. Oh iya, bukan Waria kan? Noi dia jahat banget Noi. Ya Allah Noi. Begitu seramnya mukanya. Begitu Cowok loh cakepnya ini. Dia. Cowok. So, udah hampir sama Oke. lo rambutnya kayak pemain keyboard kami di tahun ini. Kasih Sama kan? dikit rambutnya. Kasih dikit ya. Oke. Hasanah dia bisa nyanyi loh Hasanah. Boleh nih, Hasan denger dulu nih suara Oni. Kayak mana? Coba mau nyanyi apa tuh Oni? Oni mau nyanyi nggak buat kita di sini? Khususnya Kak Hasanah itu pengen dengar suara Oni. Ah nggak mau ah, Kak Hasanah jahat. Tadi sudah memaki saya. Bukan memaki, kan ngomong apa adanya. Ah nggak mau ah. Kak Budi Kak Hasanah jahat. Gak jahat Oni. Nggak boleh Nanti kita kayak beli es krim gitu ya. Nanti kita beli es krim diajak Kak Hasanah itu Iya. ya. Oke, dan Hasanah gimana nih ngomongin merdeka belajar gitu kan. Ini gimana nih? Tentunya nih kita kalau sama-sama bingung kan nggak dapat solusinya ya. Untuk itu kita panggilin narasumber pada hari ini yang sangat luar biasa ya. Kita panggilkan bersama, ini dia Bang Randy Septi Septi Sanjaya. Halo. Bang Septi. Oni, Wahyu. Kak Randy, saya di sini. loh, kok
ada Oni di sini. Iya, Bang Randy tadi saya ajak untuk syuting kayak gitu. Bang Oni Randy kok nyariin tadi ya? Dari tadi dicariin di WC nggak ada, dicariin di depan juga nggak ada. Oke, Akhirnya sini Bang rupanya Randy, sama sini Bang Bang Randy. Budi. Sini Bang. Oke. Oke, maaf ya Bang Randy ya, tadi saya nggak bilang dulu karena dia memang pengen ikut kayak gitu. Ini memang agak sedikit nakal. Oke, ya udah Oni sama Kak Randy ya. Iya, udah kembali ke tuannya ya. Ayo kita duduk bareng dulu di sini, Bang. Wow, Oke, kita keren duduk banget. dulu Kak Randy. Iya. Gimana nih Bang kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Baik, Alhamdulillah baik ya. agak dingin karena memang tadi hujan deras ya Kak ya. Iya, cuacanya ya di luar. Cuacanya. Nah tentunya hujan-hujan kayak gini yang di luar ya kan kita nggak enaknya- sah nih kalau nggak ada minuman yang anget-anget Iya, gitu benar ya. sekali, Apalagi menghangatkan sesuai dengan badan. acara kopi pagi. Nggak Iya. enak kalau nggak ada kopinya. Bener Hasana, kita panggil Bang Chan. Bang Chan. Aduh, pokoknya kopi buatan dari Bang Chan ini luar biasa. Luar biasa ya. Iya. Rasanya itu udah ada khasnya sendiri ya. TOP dah. Top. Top banget. Oke, boleh nih Bang. Maksudnya top yang kopi itu bukan? Bukan. Oh, bukan. Rasanya top. Oke, thank you Bang Chan. Thank you Bang Chan. Terima kasih Bang. Wah, Oni mau? Oni mau nggak kopinya? Oni maunya sirup. Oh sirup. Ada Bang Chan sirup? Bang Chan ada sirup nggak? Enggak ada ya, kosong Kopi ya. yang ada. Bisa minum nggak sih? Ya, yang sedih lain dia. dia sedih dia. Yang lain selain sirup apa Oni? Jajan. Hah? Jajan. Jajan. Udah bisa jajan. Oni. Oke. Oke. Ya udah nanti kita ke minimarket ya. Kita beli jajan. Ini ya. membahas tentang boneka ya Bang. Jadi menarik perhatian kita semua pada pagi hari ini. Ini Iya. sudah sejak lama sih Bang Randy sebagai pendongeng? Alhamdulillah sebenarnya untuk kegiatan ini baru 1 tahun. Namun seiring berjalannya waktu sekitar 2015 lalu, aslinya memang udah terjun di dunia kemanusiaan gitu kan Kak. Lalu kita tahu bahwasanya di wilayah-wilayah bencana itu banyak anak-anak yang mentalnya itu sedikit terganggu karena posisinya itu gimana ya gitu ya. Butuh hal yang kita lakukan trauma healing supaya dia itu merasa baikan kembali. Makanya saya lebih milih kayaknya bagus ini untuk belajar bagaimana caranya membuat anak tadi itu kembali kepada kegembiraannya kembali gitu dia. Oke, tepuk tangan dong buat Bang Luar biasa Randy ya, sekali. luar biasa sekali sudah hadir di sini. Itu terinspirasinya dulu dari Iya. mana sih Bang? Atau memang dari kecil itu memang suka dongeng atau gimana nih? Namun Mulai- sebelumnya memang sebutannya dongeng atau apa ini? Iya. Kalau kami sering menyebutnya itu pengkisah Pengkisah. atau apa ya, storyteller. Storyteller, bahasa kerennya storyteller bahasa gitu ya. bahasa gaulnya storyteller. Cuman yang disampaikan itu kalau bisa lebih kena kepada siroh ya atau kisah-kisah tentang sahabat dan Rasul seperti itu. Kalau saya mungkin lebih kepada itu. Namun kalau misalnya sifatnya ke umum, barangkali itu juga bisa kita combine dengan kisah-kisah tentang kebaikan hewan A dan keburukan hewan B dan konsekuensinya itu bagaimana. Berarti memang cerita-cerita yang diangkat pun adalah cerita-cerita yang berkenaan dengan anak begitu ya Pak? Iya. Oke. Nah, kalau untuk terinspirasi sendiri nih untuk menyebutkan boneka ini namanya Oni itu dari mana tuh Bang? Apa karakteristiknya itu dari teman-teman atau gimana nih Bang? Sebenarnya karakter Oni itu karena namanya belum ada yang Gitu. ya Belum kita ada lihat ya? banyak namanya itu saya lihat ini karakter mediator saya untuk berbicara dengan anak-anak itu apa yang bagus gitu. Oh, Oni ini ternyata belum ada. Walaupun kita tahu dulu yang kita tahu dulu Oni Syahrial ya barangkali. Ya itu karakternya itu agak memain Sinchan suara Sinchan itu melekat sangat dengan karakter beliau. Nah, diambil dari situ makanya nama boneka kita ini kita jadikan nama Oni. Ya kan Oni? Udah diakikah 2 kambing. Tapi benar cowok ya Bang ya? Ini namanya cowok, tapi karena dia masih usia di bawah 5 tahun, sekitar 3 atau 4 tahun karakternya saya buat, maka suaranya hampir mirip dengan perempuan, tidak ada bedanya kan. Oh gitu ya. Berarti nanti kalau
menginjak 5 tahun udah beda lagi bonekanya bang? Ya barangkali suaranya agak sedikit menggema. Jadi menyesuaikan ya. Cuman ya macam Upin Ipin kan sebetulnya nggak pernah besar ya. Iya, segitu. Sama ini karakternya Segitu juga aja ya. segini-segini Iya, zaman kita sekolah dulu ya. Masih waktu SD. ada sampai sekarang. Sekarang ya kan? masih segitu aja usianya ya. Segitu aja. Terus bang, kalau untuk pengalaman sendiri nih bang, ketika bang udah mulai untuk terjun di sebagai storyteller, itu event pertama yang abang selenggarakan itu apa? Karena sebetulnya masih 1 tahun, jadi sebetulnya belum banyak sekolah yang ada di Kota Medan yang saya jajaki. Namun kemarin itu di tahun lalu di November itu saya sempat buat safari dakwah ke Aceh, ke Banda selama 5 hari. Itu mengunjungi sekitar kalau nggak salah antara 12 atau 13 sekolah dan dayah atau pesantren yang ada di Banda dan Sabang. Sabang ya. Gitu. Itu kegiatannya itu memang menyapa anak-anak yang ada di sana, dan kebetulan karena memang sekolahnya itu adalah sekolah berbasis Islam dan kebetulan saya juga Muslim, maka konsepnya adalah bagaimana mengajak anak-anak tadi itu untuk semakin giat selain dengan belajarnya, namun juga menghafal Al-Qur'annya, barangkali gitu dia. Oke, nah Budi, ini sambil kita ngopi-ngopi, enaknya kita dengerin suara Bang Noe ya. Iya. Iya, ini kayaknya lagunya juga harus tentang dongeng-dongeng nih. Iya, harus Pak. Harus ya. Gimana Noe? Kira-kira Siap. bisa Bang Siap. Noe ya? Bisa. Harus ada judulnya. Kita harus gitu, pandai dongeng. mendongeng ya memang Iya. ya. Iya kan Bud? Siap. Mendongeng dan Kalau menipu. gitu, ya kalau langsung aja Bang Noe dengan judul Dongeng Sebelum Tidur. Di malam ini aku tak dapat memejamkan mata, terasa berat bagai diri terikat mimpi. Ku ingin satu cerita mengantarku tidur, biar ku terlelap mimpikan hal yang indah. Lelah hati yang tertutupi, oh, oh. Dongeng sebelum tidur, ceritakan yang indah biar ku terlelap. Dongeng sebelum tidur, mimpikan diriku, mimpikan yang indah. Oh, 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 oh. Di malam ini aku tak dapat memejamkan mata, terasa berat bagai diri terikat mimpi. Ku ingin satu cerita mengantarku tidur, biar ku terlelap mimpikan hal yang indah. Lelah hati tertutupi, dongeng sebelum tidur, ceritakan yang indah biar ku terlelap. Dongeng sebelum tidur, mimpikan diriku, mimpikan yang indah. Wow, oh, oh, oh. Mimpikan yang indah. Mimpikan yang indah. Kopi pagi. Ya baik pemirsa, tentunya masih bersama di Kopi Pagi bareng saya dan Nur Hasana dan ada Kak Randy. Luar biasa. Dan ini Budi ya, untuk pemirsa yang pengen tanya-tanya ya seputar narasumber kita pada hari ini dan tema yang sangat luar Benar biasa, sekali. memotivasi anak merdeka belajar, boleh nih hubungin kita di 0811 1610 0386. Hasan ulangin kembali di 0811 1610 0386. Jadi pemirsa yang ada di rumah boleh nih ya, yang lagi pengen tanya-tanya seputar tema yang sangat luar biasa kita pada hari ini langsung kepada narasumber, boleh banget ya. Iya, benar Nanti bakal sekali. langsung dijawab oleh Bang Randy. Khususnya bagi para ibu-ibu yang anaknya mungkin usia
5 tahun, usia lanjut, nggak ada anak usia lanjut loh. Baru tahu mama ini punya anak usia lanjut. Yang Lanjut usia usia ya. TK 5 tahun, 6 tahun sampai dengan 10 tahun, mungkin ada yang ingin disampaikan bagaimana cara agar anak-anak ini mau belajar nanti bisa berinteraksi dengan kita di sini ya. Oke, kembali lagi nih Bang Randy. Ini sesuai tema kita pada hari ini yang memotivasi anak merdeka belajar. Nah, menurut Bang Randy ini seperti apa sih? Kita sebenarnya tahu sebelum konsep dari Nadiem Menteri ya, Menteri Pendidikan kita itu menyebutkan bahwasanya ada konsep merdeka belajar. Sebenarnya biasa-biasa aja menurut kita. Namun ternyata ada hal yang kita tinggalkan dari kebutuhan anak tadi. Barangkali mereka itu harus belajar dengan rasa senang, rasa bahagia. Itu barangkali yang masih kita abaikan. Kita ingin anak kita itu memiliki otak yang pintar, memiliki pengetahuan yang luas, namun kita lupa bahwasanya anak itu harus belajar dengan hati yang juga bahagia. Benar sekali. Jadi gimana caranya supaya kita itu mendidik anak kita itu selain dia pintar, pengetahuannya luas, namun juga dengan hati yang bahagia untuk belajar tadi, sehingga ilmu yang dia dapatkan itu meresap dengan semakin tulus barangkali ya untuk anak-anak. Jadi Gitu dengan sih. hati ya. Dan tentunya dengan metode-metode yang sudah diberikan ya. Ya, mengimplementasikannya. Apa? Kenapa nih Bang Noe? Apa? Ini Oni nih nengokin aku aja loh nih. Buat apa maksudnya Kenapa? Bud? Kenapa? Oni kenapa nengokin Noe? Iya. Serem kan Kenapa? dia kan? Iya. Hah? Abang Noe itu sebetulnya ganteng. Oh, ganteng. Coba, Budi. coba gini. Bud. Oni jujur gantengan siapa? Kak Budi atau Kak Noe? Oni lah. Oh. Oni, cabut. Cabut. Beraninya dia. Siapa lo? Oni, gantengan siapa Oni? Aku atau Budi? Jujur. Jujur. Coba. Jujur. Jujur. Kak Randy. Jujur. Milih tuannya dia. Kenapa? Oni diancam. Oh, diancam sama siapa? Kak Noe. Aduh, nanti pulang nggak bisa lewat gerbang. Aduh, bahaya Oni ini. bisa nyanyi nggak sih? Kak Noe ini kan penyanyi. Duet dong sama Kak Noe. Nyanyi. Boleh nih, boleh kita males, dengerin suaranya. Ih, Oni, nyanyilah, nyanyi. Oni emang nyanyi dong Nyanyilah. ya. Oh iya, Oni mau nyanyi tapi duetnya sama Kak Randy. Oh, Nggak mau, iya. sombong dia, sombong. Oh, ini sombong. Makasih ya nih ya. Nih, makasih ya nih. Makasih ya. Iya. 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 Coba nyanyilah dulu sedikit. Oke. Nyanyi Oni, Oni coba Coba nyanyi dulu. nyanyi. Nyanyi tunjukkan apa? keahlian Oni ya nyanyi biar didengar nanti sama Kak Noe. Iya, lagu apa Oni? Boleh. Lagu apa rupanya? Lagu bintang kecil. Oh, bintang. Bintang kecil. Ayo, kita dengerin suara Oni. Atur nada dulu nggak Oni? Boleh, boleh sama atur nada ini, ya. Bang Piano maksudnya. Oke, kita atur nada dulu. Kita atur nada dulu ya, nyanyi Oni. coba. Oke, ikuti apa yang Kak Randy sampaikan. Oke, siap? Oke. 1, 2, 3. Do. Oke. Oni? Dunya mana? Oh oke. Do. Oke. Oni, kenapa oke terus? Harusnya ikuti apa kata Kak Randy. Sampai Kak Randy bilang oke, do, maka Oni harus bilang do. Kita atur nada dulu. Siap? Oke Kak. Do. Do. Re. Re. Mi. Mie ayam. Wah, Eh? kok mie ayam? Lapar Jadi dia. lapar Kok mie dia. ayam? Salah tuh. Kak Noe jadi lapar. Kapan Oni pula mau minta mie? Iya, kok Mie mie ayam? pula lagi. Ulangi Mana mie ya. ayam pagi-pagi? Nyanyi Ulangi. dulu. Ayo sekali lagi Yoni. Re, mi, fa, sol, la, si, do. Jelek. Wah, malah dibilang jelek Kak Randy-nya. Emang gimana sih? Jangan Oke, bilang kita ulangi jelek, lagi kita ya. ulang ya. Ya, kita ulangi lagi. Kalau begitu, kita nyanyi lagu Bintang Kecil. Siap? Oke. Bintang kecil di langit Yang kecil. Kecil kita kecil. amat Kecil. Kok kecil menghias Yang kecil. aku kecil. Kecil. terbang. Dan mengecil. Bang mengecil. Alhamdulillah kalau aku kecil ya. Aduh, Oninya salah terus ini kita udah aja. Ininya salah terus. Kok jadi kecil? Oh, kayak gitu liriknya. Oni memang agak
agak sedikit usil ini memang. Kami pun pusing loh nengok dia bang. Udah pusing agak ngeselin juga ini boneka ini. Pengen Ya. diulangkan. Enggak, aku sih pengen bawa ke salon. Pengen dilurusin rambutnya. Oni Nanti gimana ikut sama bibir Kak Budi Boni? lagi ya. Kenapa Oni? Ada cewek. Genit. Gatal ya. Iya, Oni ya. Mana rupanya? Yang mana? Itu Kak Hasana maksudnya. Halo Kakak Hasanai. Oke, Oni. Salam dulu, salam. Sama. Ya gigit aja sampai putus, gigit sampai putus. Kamu itu dari kuat. Hasana seru ya Hasana ya lihat kegiatan nyanyi bareng tadi antara Oni dan juga Kak Randy ya. Seru Kita sama-sama juga ingin menyaksikan bagaimana keseharian daripada Kak Randy ini ya. Bener banget. Oke, Nah, kita berikut saksikan liputannya. bersama. Pas ngapain nih Bang? Ini kegiatan Isra Mi'raj bersama dengan salah satu lembaga zakat di Kota Medan. Oke. Nah ini di Min 5 Aceh. Oke, Ini ini bareng waktu teman-teman ya. safari dakwah ke Aceh. Safari dakwah kemarin. tetap ya. Yang bawakan dakwahnya si Oni ini tadi. Ya sekaligus Oke, bawa luar Oni biasa. kita. Waduh. Ini juga sama. Keren banget nih Bang Lagi Randy. di Min 5. Itu biasanya kalau bawain dakwah gini sampai durasi berapa lama gitu? Anak-anak itu kan gampang bosen Kak Budi. Jadi kita maksimalkan kalau misalnya di antara 30 sampai 40 menit aja. Gitu. Nah, Tentunya dengan tema-tema yang menarik anak-anak ya, perhatian benar-benar anak-anak. benar. Oke. Itu tema yang dibawakan juga bisa berubah-berubah ya Bang ya? Tema yang dibawakan juga bisa berubah-ubah tergantung dengan Tema acaranya. acaranya itu seperti apa. Oke, luar biasa nih. Ini Oni belum ada temennya ya Bang ya? Oh ini maksudnya teman gimana? Ada Mau lagi buat gitu. lagi ya berupa temen sama-sama gitu. Ada adiknya ini acara apa nih? Ini juga di PD Jaya kemarin. Ini di PD Jaya. Itu acara Muharram ya, sekaligus Muharram. Ada nervousnya nggak sih Kak Randy lagi bawain kayak gitu walaupun udah biasa gitu? Pasti ada karena kemarin acara yang ada di video ini sebetulnya dihadiri oleh Bupati Oke. juga Luar kemarin itu. biasa. Bupati dan Muspika yang ada di PD Jaya kemarin itu. Bang Randy ya, saya penasaran nih dulu waktu awal-awal Bang Randy tuh kan ngomong nih ya, sempat lupa nggak sih gerakin tangan mulut si Oni? Karena pasti jujur- ada kejadian-kejadian. Nah, kalau Jujur Uni saya sendiri aja tadi gitu. Iya ya. Nanti kan orang bingung. Ini bonekanya ngomong tapi kok mulutnya nggak gerak-gerak gitu Iya. ya kan? Iya. Pernah nggak kejadian gitu? Pernah, pasti pernah ke Asana. Saya lihat tadi Kak Budi sebetulnya punya bakat. Saya emang multi talent Kak. Multi talentan. Multi talentan. Kenapa Pernah Noel? seperti itu. Memang di awal pastinya apa ya nervous itu pernah. Lupa gerakin mulutnya Oni juga pernah. Bahkan switch suaranya juga lupa pernah gitu. Jadi suara asli. Jadi suara asli harusnya suara Oni, jadi suara saya. Oh jadi suara Oninya kok gede kan gitu kan. Ya, itu. Dan gimana tuh antusias dari pemirsa yang nonton di situ? Alhamdulillah sejauh ini mereka tertarik dan terhibur dan kadang ada juga yang sekolahnya itu pernah minta 2 kali datang untuk ke situ. Berkali-kali ya repeat order Tepuk nih. tangan dong sekali lagi buat Kak Randy. Nah tentunya Hanur Hasana tidak hanya Kak Randy saja ya, tentu ada narasumber kita yang lainnya. Luar biasa ya. Kalau kita tadi sudah berbicara terkait dengan medianya gitu ya kan, si Oni ini kan sebagai media agar anak-anak Perantaranya itu belajarnya Lebih sambil semangat, bermain gitu ya, ya lebih kan, semangat bisa juga. semangat kayak gitu. Nah dan juga kita nanti akan saksikan narasumber kita yang kedua ini seorang ya, sebuah lagi, seorang penggerak mengajar nih. Sumut mengajar ya. Sumut mengajar. Oke, tanpa menunggu lama yuk langsung aja kita panggilin Kak Fauza Qadria. Oke, halo. Selamat pagi, Kak Pagi, Fauza. Kak Fauza. Kak Randy. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Sehat. Alhamdulillah sambil sehat. duduk. Budi gimana? Alhamdulillah sehat. Oke kita duduk dulu ya. Oke. Luar biasa nih, shining, shimmering, splendid nih, Kak Fauza nih ya. Kak Sana bisa aja ya, Bu. Ini luar biasa loh, menginspirasi banget nih Kak Iya. Fauza nih Sebelum ya. kita lanjut ke sana, kita ada udah yang ada kurang? minumnya. Kak Fauza Kasian belum? Kak Fauza belum ada minumnya. Bang Chan masih ada lagi. Masih ada Bang, atau sudah habis? Pokoknya Masih siap ya? diservis lah sama Oke. Bang Chan ini ya. Iya, luar biasa. Nah, Kak Fauza ini kegiatannya sekarang mau ngapain aja nih Kak fokusnya Kak? Kalau sekarang fokusnya tetap mengajar ya, mengajar ke pedalaman desa-desa.
karena Iya, terima kasih Bang Chan. Terima kasih Bang Chan. Enak di sini ya, sekali duduk langsung dapat kopi ya kan. Ya, Jadi kita- ngobrolnya menginspirasi iya. sambil ngopi gitu Oh ya. gitu ya, minum kopi menginspirasi begitu, luar biasa Ngobrol sekali. inspirasi ya. Oh, Dan iya. narasumbernya tentunya juga yang Yang menginspirasi. Luar biasa. Oke. Oh lanjut lagi ya. Oke, jadi kita biasanya keseharian itu kalau Senin sampai Jumat biasa ngajar di kampus. Ada beberapa kampus tempat kita mengabdi, mengajar sebagai dosen ya. Selanjutnya kita setiap libur semester, Sabtu dan Minggu kita masuk ke desa-desa untuk memberi pengajaran kepada adik-adik kita di pedalaman desa. Gitu. Kalau dilihat tugasnya sebagai mengajar, background pendidikan kakak emang Sama guru atau sejalan. gimana? Sebenarnya kita nggak dari FKIP atau FITK, tapi kita itu dari jurusan hukum ya, sarjana hukum. Bisa ngajar ya? Beda ya kan, beda jalurnya ya jurusannya ya. Kalau Bang Noe dulu Itu Bu, jurusannya apa? denger ini kalian berdua nanti kalau belajar sama kakaknya, kalau misalnya kalian salah kalian dihukum. Betul. Jurusan hukum. Jurusan hukum. Iya. Nggak Abang ngerjain juga PR ya, Bang? nyanyi, Nggak apa-apa. Nadanya jangan salah, nanti Iya dihukum. nanti dihukum. Gak apa-apa kita dihukum sama Kak Fauja. Ketimbang Noe, udah kena hukum karma dia. Oke, kembali lagi ke Kembali, Kak Fauja. Terus Kak, itu gimana sih Kak? Kakak bergerak sendiri atau bareng teman-teman nih sebenarnya? Kita bergerak bersama-sama dengan seluruh mahasiswa aktif ya. Ada strata 1, strata 2, bahkan ada yang strata 3 bergabung dalam kelompok gerakan Sumut Mengajar. Kita bergabung, mengabdi, bergerak, menginspirasi seperti kopi pagi. Bisa aja Kak Fauja. Kak, terus nih Sumut Mengajar ini Kakak awal mula nih untuk mencetuskan bahwasanya aku harus buat ini untuk menginspirasi anak-anak gitu ya, mengabdi sampai ke desa-desa gitu. Ini terfikirnya itu seperti apa Kak? Pertama karena orang tua ya, tentu orang tua adalah dua tokoh yang menurut kami terus bergerilya di dalam desa. Selanjutnya sejak kecil kami tinggal di desa juga Kak Sana. Di Sidikalang itu kan cukup terdalam lah ya. Kemudian tinggal di Tarutung juga Tapanuli Utara yang semua itu kami terinspirasi dari orang tua bahwa orang tua kerap sekali mengajarkan siapa saja, tak memandang dia stratanya apa, Jabatannya dia jabatannya apa, tetap mengajar ke pedalaman desa. Maka rasanya di 2015 tergeraklah hati kami untuk saat ini posisi kita adalah untuk melanjutkan pengabdian Perjuangan itu, gitu. orang tua. Perjuangan orang tua harus kita lanjutkan begitu. Luar biasa banget. Itu yang diajarkan anak-anak TK, SD, SMP atau gimana Kak? Nah, dalam pengabdian masyarakat kita itu menjadi apa ya, berubah-berubah dia Bang. Kalau di strata tingkat SD kita mengajar anak SD, tapi kalau di luar kelas kita mengajar anak-anak TK. Jadi basicnya dari usia anak-anak yang 3 tahun belum masuk PAUD sampai anak-anak nanti akan masuk ke perguruan tinggi, kita dukung mereka bagaimana kemudian nanti mereka ngerti universitas yang ada di Kota Medan begitu. Bang. Luar biasa. Nah ini kan metode yang kakak berikan ini kan tentunya untuk berkunjung ke desa itu hanya sekali atau mengulangnya tuh di tiap minggu setiap bulan ya atau gimana tuh metodenya? Kak? Jadi metode yang kita bawa pengajarannya dengan 3 metode. Learning by doing, learning by gaming, learning by traveling. Nah itu mantep 3 tuh. ya. Jadi sebenarnya untuk memotivasi anak merdeka belajar itu udah masuk nih ke topik yang pembahasan metode yang diajarkan oleh Sumut Iya, Mengajar betul tentunya ya sekali. Kak ya. Jadi learning by doing, Iya, learning by gaming, learning by traveling. Traveling. Iya. sambil jalan-jalan juga bisa belajar gitu ya, luar biasa. Iya. Jadi Kak kalau untuk bergeraknya sendiri itu kan tentu Kakak bersama dengan anak-anak universitas dan mahasiswa Mahasiswa, ya. Itu apakah ada open recruitment-nya setiap tahun atau gimana tuh Pak? Nah, memang kalau gerakan Sumut Mengajar ini basically semua mahasiswa aktif yang tergabung di dalamnya. Jadi skemanya ada seleksi. Sama seperti hari ini kita sedang open recruitment ke Hasana. Tadi malam baru ditutup tuh Bang. Wah, Tadi malam ditutup, durasinya 2 mingguan kita open recruitment dan alhamdulillah yang Berapa submit pendaftar? 450 orang. Masya Allah, Iya. luar biasa sekali. Yang diambil berapa? Yang diambil kita akan fokus ke 100 desa. Jadi 100 desa itu mungkin per desa 3 orang, maka akan ada 300 pengajar muda yang akan mengabdi di libur semester nanti. Wow, keren banget nih ya. Nah, apa sih yang membuat ini kan banyak ya yang daftar. Berarti ini betul. program yang diajarkan Sumut Mengajar ini luar biasa ya, sehingga Amin. menarik simpatik dari para mahasiswa untuk bergabung di dalamnya. Sebenarnya fasilitas yang disediakan dari Sumut Mengajar ini apa sih?
feedback yang didapat mahasiswa gitu Ya ya. Allah, nih, ngantuk dia tuh. Minum. Ini ngantuk. Noe ada aja. Ada aja Dia yang bisa minum aja. kopi. Dia nggak mau minum kopi, dia Gak dari pengen tadi gini loh dia. Ngantuk-ngantuk loh nih. Kasiannya. Ya, Oni Oni. kenapa? Bangun jam berapa Oni? Oni tadi malam begadang Kak. Kenapa begadang? Nonton India. Oh, ya. Masih kecil kok udah nonton India Oni. Iya Oni. Emang film apa sih Indianya? Komta. Gitu dia. Lalu dia sana. Oke, Kak Fauza ini Iya. lihat dari Kak Randy ya, yang juga sama-sama mungkin mentransfer ilmu gitu ya, dengan sama. media boneka. Nah, gini ini bagaimana tanggapan dari Kak Fauza sendiri? Ataukah ini nanti jadi bisa berkolaborasi? Iya benar gitu ya? banget, saling mengisi begitu ya. satu sama lain. Iya. Sebenarnya yang pendongeng ini sangat dibutuhkan di tengah-tengah Nah, adik-adik. udah kode tuh, Bang. Iya, sangat dibutuhkan ya kan. Karena memang anak-anak cenderung tidak tahan duduk 1 jam mendengarkan guru. Jadi kalau mendengarkan pendongeng, tertawa tahan 1 jam. Iya, makanya memang metode pembelajaran di Gerakan Sobat Mengajar juga tidak hanya learning di dalam kelas ya, tapi ada gaming, ada doing, ada traveling. Maka kalau dengan adanya pendongeng ini learning by gaming sebenarnya. Ada edukasi di dalamnya, ada juga games di dalamnya. Ini sangat kolaboratif ya. Iya benar tuh. Bisa nih nanti next ya untuk ajang yang selanjutnya ya. Tadi Oh kan iya, ada iya, untuk tentu. libur Iya, ya. betul, Boleh betul. tuh nanti berkolaborasi. Oni sama mau Bang. nggak diajak sama Kak Fauza? Mau dong. Iya. Salam dulu lah, salam dulu. lah. Awas diri ya Kak Fauza ya. Awas. baik. Ya. Ntar tangannya tuh nggak dicuci-cuci sama Sama Oni ya. Nggak udu-udu nanti. Bisa aja. Lucu banget sih Oni. Tapi enak banget jadi Oni ya. Kenapa? Kemana-mana Bang Randy dibawa terus sampai ke. Nggak pernah ditinggal. Gitu ya. Lebih enak jadi tukang kopi lah tak tuh. Duduk aja dia. Itu tak tuh. Dulu aja digaji ya. Duduk aja dia. Biasa ini Nggak tahu Bang juga Randy. dia ngapain. Aku ngapain di situ bang? Sedih loh kami. Berempat udah dapat Tapi kopi. supaya nggak duduk aja saya minum dulu lah kopi. Oke. Iya. Tapi ada yang lebih sedih. Iya, ada yang lebih Makasih sedih. ya, Kak. Nengokin aja dia. Sedih kan lo kami nggak dapat loh. Tenang Noe, Gede, nanti Bang setelah break, kerja dulu lah, Ada. kerja dulu. Iya makasih ya. Iya, sedih kali. Oni, tengok tuh, ada tisu. Oninya ngences. Oni, Udah kok. Malu dia langsung. malu nih, ampun punya malu Oni ya. Tengok nih, ini ayahnya Oni nih, ayahnya Oni. Kok beda? Kok beda ya? Oke kita lanjut lagi ya Iya. Kak Fauza ya. Nah untuk para yang mengajar ya Kak ya, ini kan tadi terdiri dari mahasiswa ada. Nah sebutannya apa ini Kak? Kakak asuh kah atau apa? Oke, jadi memang kalau di kita itu ada pengajar muda, ada penggerak. Penggerak ini nanti sebagai kakak asuhnya pengajar muda. ada kelas-kelasnya Kemudian naik ya. lagi ke klaster orang tua asuh. Orang Orang tua tua yang asuh. menjadi tempat tinggal kita. Ada di satu desa. lagi Kak, sesepuh. Makasih ya. Bisa juga kalau Bang Noe yang mau ya kan. Kirain Nanti kalau butuh Kak yang bisa bawa paduan suara nih bisa nanti join Kak. Iya. Oh boleh juga. Kalau ngajar-ngajar nyanyi Kak Iya. bisa. Dia Iya, orangnya betul, betul. ikhlas beramal ya. Jadi Noe nggak usah dibayar, yang Nggak penting apa-apa, nggak apa-apa. ada nasi bungkus gitu ya Noe Iya, ya. nggak apa-apa. Ininya minumnya ya. Kopi. Sama minum. Kopi. Iya, dari tadi nggak datang kopi kita. Nggak apa-apa. Dikode terus ya kan. Dikode terus. Lalu itu Bang Cat. Terus ini yang waktu untuk terdekat ini ada nggak kegiatan yang untuk dilaksanakan? Setelah Iya. open recruitment tadi kan. Oke. Jadi karena kemarin di libur semester kita sudah menggerakkan relawan pengajar muda yang mengabdi 306 orang di 4 kabupaten di Sumatera Utara, Simalungun, kemudian di Pak Barat, Tanah Karo dan Deli Serdang, maka nanti hari apresiasi namanya. Hari apresiasi dilaksanakan di tanggal 11 Maret, Wisudawannya. wisuda akbarnya. Oh, my Jadi God. memang setelah mengabdi, Luar biasa. adik-adik kita berikan apresiasi. Apresiasinya bentuk penghargaan karena mereka membiayai diri sendiri berangkat dari rumah ke kampung tempat mengabdi, kemudian mengeluarkan uang kadang untuk memberikan jajan adik-adik di desa, dan kemudian patungan untuk membelikan piala bagi festival anak Indonesia yang ada di Masya desa. Allah, luar keren biasa banget sekali semut mengajar ini. Berarti yang dipikirkan itu bukan hanya dunia saja, Bang Budi. Ya, jadi untuk akhirat juga dapat ya Ilmu yang sekalian bermanfaat beramal. begitu Betul, ya, Insya kan? Allah. Amal jariah Insya tentunya. Allah.
Jadi ini buat teman-teman yang pengen bergabung mungkin bisa mempersiapkan di chapter Next. selanjutnya. Iya. Ya. Di tahun selanjutnya ini rekrutmennya Berapa bulan sebulan? sekali atau gimana? nih? Rekrutmennya itu per 6 bulan sekali. per 6 bulan. Ini gelombang 1 sudah masuk 450 pendaftar. Ada rencana kita membuka open recruitment gelombang kedua yang penempatannya khusus di Kabupaten Samosir. Oke. Apakah Sumut Mengajar ini hanya di Sumut aja? Di provinsi lain mungkin Riau Mengajar. Apakah ada juga cabang-cabangnya atau gimana nih? Iya, kalau cabang sebenarnya banyak yang sudah kita buka di berbagai provinsi. Ada di Aceh, namanya Aceh Mengajar. Tapi fokus kita kalau di Sumatera Utara mengumpulkan seluruh putra daerah, anak Sumatera Utara yang dia kuliah di luar Sumatera Utara, baik itu di Jawa, Kalimantan dan luar lainnya, dan khususnya Sumatera Utara. Kemudian mereka bergerak menyediakan waktunya saat libur semester mengabdi untuk Sumatera Utara. Wow, keren banget nih ya, luar biasa sekali nih. Ini sangat menginspirasi Sangat para pemirsa di menginspirasi. rumah ya tentunya. Kalau Bang Reddy sendiri nih, kira-kira dalam waktu terdekat pengen bawa Oni jalan-jalan kemana lagi? Oni pengennya kemana sih? Ani sekarang pengen ke sebelah barat. Sebelah barat. Iya, mengambil kitab suci di Sumatera Barat. Oh, Sumatera Barat. Iya, Luar biasa. Nih, Mudah-mudahan ya Uni ya. ini Bang Reddy program apa nih selanjutnya mau dibuat? Sebetulnya sekarang ini kami lagi fokus Kak. Namanya di komunitas kami itu sebetulnya kan ada cerita baik ya. Nah di cerita baik tadi itu kami dapat amanah tanah wakaf yang ada di salah satu kabupaten di Pantai Labu. Nah di situ amanahnya adalah untuk membangun rumah tahfiz. Jadi dari kawan-kawan yang ada di kelompok cerita baik tadi itu mengajak kepada sekolah-sekolah yang ada di Kota Medan khususnya dan umumnya barangkali di Sumatera Utara yang ingin bersama-sama membangun rumah tahfiz tadi, Bang. Itu kami akan berikan namanya feedback timbal balik kepada sekolah tadi. Sekolah tadi membantu kami untuk membangun rumah tahfiz dan kami akan menyumbangkan tenaga kami untuk menghibur anak-anak yang ada di sekolah tadi. Itu barangkali jadi ada simbiosis mutualisme tadi gitu kan. Ya mudah-mudahan dengan rumah tahfiz yang ada di Pantai Labu tadi yang kita bangun bersama, anak-anak yang ada di Sumatera Utara barangkali itu juga dapat pendidikan yang gratis dan mungkin bisa kolaborasi juga dengan Kak Fauza untuk sebagian Kita tunggu ya Budi ya. di situ. Kita tunggu pokoknya kolaborasi dari Bang Reddy dan Kak Fauza nih untuk mencerdaskan anak-anak di Sumatera Utara ya. Dan tidak hanya di Sumatera Utara, mungkin di luar dari Sumatera Utara juga terinspirasi nih oleh Bang Reddy dan juga Kak Fauza tentunya. Oke, dan Kak Fauza, tentu pemirsa di rumah juga pengen tahu gimana sih caranya kalau misalkan desa mereka ingin juga didatangi oleh Sumut Mengajar. Itu Gimana gimana nih? caranya? Apakah harus melalui DM dulu di Instagram, di media sosial, atau boleh datang Langsung. ke kantornya atau Iya. gimana nih? Oke, pertama bagi semua masyarakat yang ingin daerahnya, desa tempat tinggal menjadi desa binaan Gerakan Sumut Mengajar, silahkan langsung DM kita di Instagram Sumut Mengajar _official, di TikTok juga bisa Sumut Mengajar _official, kemudian boleh langsung hubungi saya di WhatsApp 0821 6422 5772. Kemudian ada juga Facebook kita di Gerakan Sumut Mengajar. Kita terbuka untuk mengabdi di daerah mana saja insya Allah. Nah, itu kalau dari Kak Fauza, kalau dari Bang Reddy sendiri gimana nih kalau misalnya ada sekolah-sekolah Iya. ataupun pesantren yang pengen didatangin sama Oni? Oni, iya. Gimana nih Bang Reddy? Boleh hubungi Instagram kita DM di Cerita Baik Foundation atau di WA langsung ke saya di 0853 6113 5530. Itu dia. Oke, seru ya. Kak Fauza, ada nggak sih kriteria-kriteria desa yang harus dikunjungi kayak gitu yang menjadi desa kunjungan daripada Sumut Mengajar? Iya, sebenarnya kalau kriteria bagi kita ada desanya, ada warganya, ada masyarakat kepala desanya. Cukup itu saja. Jadi tidak mesti harus ada sekolahnya karena tidak semua daerah punya sekolah negeri. Iya. Kalau kita patokkan harus ada sekolah menengah pertamanya, tidak semua daerah punya sekolah menengah pertama. Jadi bagi mereka yang punya desa, ada kepala desa, ada warganya, insya Allah kita siap untuk terjun ke desa tersebut. Pokoknya Kak Fauza ini mempunyai apa ya, sosok yang
bisa dibilang aduh udah nggak bisa berkata-kata lagi lah pokoknya. Sangat menginspirasi yang lebih tepatnya Inspirasi ya. Sangat Jadi yang ya. dipikirin tuh bukan dunia aja nih ya. Jadi intinya kita itu untuk ke akhirat juga kita bawa bekal ya. Dan juga ayolah bersama-sama nih, ayo kita generasi muda menginspirasi sesama kita ya. Kita jauhinlah yang tidak baik untuk kita. Mari kita pikirkan kebersamaan untuk bisa mencerdaskan masyarakat generasi muda ke depannya. Baik Hasanah, Kak Fauzia saya mau nanya lagi nih. Kan mungkin setiap 6 bulan sekali kan ada rekrutmennya. Apakah yang akan mengajar nanti ya kakak asuhnya kayak gitu nah, apakah yang hanya yang baru gitu kan atau yang dari angkatan-angkatan sebelumnya juga boleh ikut Yang begitu? udah diwisuda. Yang sudah diwisudai kayak gitu. Memang betul. Kadang yang sudah mengabdi angkatan ke-6 daftar lagi menjadi angkatan ke-13. Karena masih kurang. Iya, karena naluri mengajarnya itu ya kan. Gerakan pengabdian pengen menginspirasi itu nggak berhenti dari dia. Akhirnya dia terus menjadi pengajar. Saya sampaikan pada fase batch ke-7 kita sampaikan, mereka yang ingin mengabdi akan menjadi pengajar muda. Alumni menjadi kakak asuh. Jadi kakak asuh Predikatnya harus Iya, tetap predikatnya- ya. Walaupun dia daftar lagi, predikatnya udah tetap iya, gitu betul ya. sekali. Oke. Jadi dia akan terus berulang boleh. Intinya kita akan yang mengabdi adalah pengajar muda, yang mendampingi dan mensupport adalah kakak asuh, kemudian yang membantu di daerah adalah orang tua asuh. Oke, luar Luar biasa. biasa banget ya. Keren banget kan Bang Noe kan? Oke, Kak Fauza, ini ya untuk program Sumut Mengajar ini baik yang pengajarnya maupun desa yang akan didatangi begitu ya. Ini gratis atau ada biayanya nih? Oke, kita nih sistemnya adalah kolaborasi. Kolaborasi. Kalau lidi satu namanya lidi. Kalau lidi ribuan diikat menjadi satu namanya sapu lidi. Oke. Maka relawan tidak akan bisa bergerak kalau dia sendiri. Dia akan bisa bergerak kalau dia kolaborasi. Jadi bergandengan dengan banyak pihak gitu. Jadi tidak sendiri ya, Pak. Ininya bersama. Ini Kita bakal bersama. seperti yang kita bicarakan di awal nih Bang Budi ya. Jadi kan nanti bakalan kita tunggu kolaborasi dari Bang Randy dan juga Kak Fauza ya. Tentunya dalam program Sumut Mengajar virtual dengan cerita baik tadi ya Bang Iya, ya. betul. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Karena sebelumnya Kita doakan aslinya bersama kita ya. juga udah sering kenal sebetulnya. Kita kirim belum nih Bang. Iya, karena namanya juga relawan kemanusiaan ya Kak ya. Dan dari relawan pendidikan pastinya di dunia Satu pendidikan pasti lingkup ya. pasti saling mengetahui, saling mengenal satu sama lain barangkali. Iya, jadi intinya adalah bagaimana nih antusias dari generasi muda sekarang ya. Mungkin kalau ada yang berminat untuk bergabung langsung aja kepo-kepoin di medsosnya ya. benar Di Cerita sekali. Baik atau juga di Sumut Mengajar ya. Kak Fauza sebagai ownernya ya, foundernya itu sangat luar biasa nih bakal menginspirasi kita bersama. Tentunya banyak nih tantangan-tantangan yang mereka sudah lalui ya, Budi ya. Dan tentunya ini bakal kita ceritain sekarang atau nanti nih? Nanti aja ya. Nanti aja. Kita akan melihat bagaimana keseharian daripada Kak Fauza, tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, tetap di Kopi Pagi. Awal ku melihat, ku yakin ini bukanlah hal yang biasa, mengagumkan, melemahkan aku melihat tatap matanya. Kerisauannya, waktu terhenti apabila ku memandangnya, mengagumkan, melemahkan aku melihat tatap matanya. Hayalan ini setinggi-tingginya, seindah-indahnya, tempatku memikirkannya. Bila ku dapat kusimpan wajahnya, memegang indahnya, berpura memilikinya. Yang ku nanti saat memegang tangannya, sampai nanti saat memegang tangannya. Awal ku
simpan wajahnya, memegang indahnya, berpura memikirkannya. Hayalan ini setinggi-tingginya, seindah-indahnya, tempat ku memikirkannya. Bila ku dapat ku simpan wajahnya, memegang indahnya, berpura memilikinya. Oh, oh. Kopi pagi. Iya, terima kasih masih bersama di Kopi Pagi. Ada Kak Fauza dan juga Kak Randy serta Oni. Dan ini kita juga buka dialog interaktif ya. Kalau Iya. untuk pemirsa yang pengen tanya-tanya sama narasumber kita, boleh banget nih hubungin kita di 0811 1610 0386. Jadi pemirsa boleh nih kita kasih kesempatan untuk Bertanya tanya langsung apa ya. aja ya kepada Kak Fauza atau juga Onik boleh ya, atau juga Bang Randy tentunya. Ya, Hasanah masih bersama dengan Kak Fauza lagi ya. Nah, tentu kita juga akan melihat bagaimana keseharian daripada Kak Fauza bersama dengan teman-teman dari Sumut Mengajar ya. Oke, kita saksikan berikut ini. Untuk saat ini yang sudah tergabung berapa Kak tadi? Kalau total dari angkatan pertama sampai 13 itu sudah 1.506 orang. Masya Allah. Iya. Itu yang Itu yang sudah mengabdi. Itu yang sudah mengabdi, di ya. seluruh penjuru desa-desa yang ada di Sumatera Iya, Utara. betul ya. sekali, Kak. Dan ini akan direkrut sekitar 100 ya tadi ya Kak ya? 300. 300. Iya, dari 450 yang tergabung sampai tadi malam, kita akan seleksi sampai 300 saja. Sebenarnya kriteria yang diambil dari, nah ini Oke, udah ini udah masuk nih muncul Kak. visualnya ya. Ini di mana ini suntikan Kak? pas kapan ini Kak? Ini pengabdian yang ada di Tanah Karo. Kita ada kelas origami dan sesi puncak itu di Festival Anak Indonesia gitu. Nah, kalau ini bersama istri Wakil Bupati Pak Barat, karena sudah menerima dan mensupport kita di desa yang ada di Pak Barat. Gitu. Nah kalau ini teras baca ya, teras baca itu di setiap desa tempat kita mengabdi kita buat lapak membaca, teras baca. Itu di rumah-rumah warga ya? Betul. teras warga. Kalau ini menjajaki kemampuan anak dengan tujuan merdeka belajar, apa yang anak-anak butuhkan, pengen hobinya menggambar, kita coba bantu di cover di situ. Ini kelas origami. Origaminya dibuat kelas cita-cita gitu ya, profesi. Oh jadi apa dia ke depannya? Jadi apa pengen dia ke depannya, Oke, gitu. Keren banget. Nah ini juga di acara puncak gitu ya, sama seperti yang tadi. Intinya di setiap sesi pengabdian masyarakat, di setiap daerah, kita adakan Festival Anak Indonesia se-kabupaten. Nah endingnya inilah hari apresiasi relawan. Iya, jadi ada penghargaan kepada betul mereka ya yang diberikan. sekali. Luar biasa banget. Kita boleh tepuk tangan dulu dong. Keren Kak ya. Fauza. Jadi kalau sana tuh pengen nanti boleh dong Kak, nanti kalau ada apa info-info ya, kita mana tahu kalau kosong join ya. Bang Reno. Tapi sebelum kan saya mau kayaknya ada tergerak hati saya untuk ikut. Tergerak hati kami bertiga pengen loh, tergerak hati kami untuk bertanya ya. Bertanya dulu. Kak, ini apa tadi penggerak Sumut mengajar. Ya, kira-kira sejak didirikannya itu mulai kapan gitu Kak? Udah berapa tahun gitu? Kita berdiri di 24 Oktober 2015, yang hari ini usia kita sudah masuk ke 7 tahun. Happy birthday to you. Memang kalau lagi nyanyi gitu ya? Belum ya? Belum, nanti Bang di Oktober lah. Di Oktober. Terus Terus akibat belum dikasih kopi sama Bang Chan. iya, dari tadi loh kami nungguin tapi nggak dikasih juga nggak apa-apa. Terus Kak, boleh lah nanya lagi ya, boleh. Boleh, nanya boleh, lagi ya? silakan, Noe. Terus pendiri pertama itu siapa, atau memang udah sebelumnya ada kawan-kawan ngumpul-ngumpul, tiba-tiba ngumpul di mana gitu, di pajak ngumpul tiba-tiba, ya Allah jumpa gini, ya Allah gini jumpa, itu buat kamu apa gitu? Sebenarnya
pengabdian ini sudah berlangsung lama sejak 1980-an di tangan orang tua kami, ayah dan umi. Waduh. Masya Allah, luar Turun biasa. temurun Jadi akhirnya memang ya. keturunan ya Kak ya? Iya, bukan keturunan malah ya. Orang tuanya lagi. menunjukkan sikap pengabdi sehingga kita wah enak juga tuh jadi pengabdi gitu. Akhirnya di tahun 1980-an mulai mengabdi tanpa ada apa namanya ya, kalau kita legalnya ya, nggak ada kumpulannya, nggak ada namanya gitu kan. Di tahun 2000 ada namanya dakwah khusus muslim. Kemudian di 2015 abang dan kakak kita semua yang saudara kandung kami saudara kandung ada 6 orang, 4 di nomor 1, 2, 3, 4 berpikir, yuk kita buat gerakan sumut mengajar yuk gitu. Karena memang kebutuhan anak-anak di desa itu tidak tercover semua dengan guru-guru. Kadang guru-guru butuh bantuan kita anak-anak muda. Karena setiap hari mereka mengajar mungkin kebingungan bagaimana menangani siswa. Akhirnya ya sudah kita buatlah gerakan sumut mengajar, menggabungkan semua mahasiswa aktif, mengabdi ke desa-desa, kemudian kita mencoba berbagi apa yang sudah kita bagi gitu. Kalau dilihat orang tua guru juga atau bukan Kak? Kalau ayah hakim, Oh, ayah hakim. umi panitra, tapi Allah lebih sayang kepada ayah dan umi. Umi saya meninggal di 2020, ayah baru saja 2022 bulan Desember telah berpulang ke rahmatullah. Baik. Kita turut berduka ya Kak Kak. Semoga Kakak terus dikuatkan ya. Amin, insyaallah. Sebagai perpanjangan tangan dari orang tua untuk bisa terus menginspirasi, Insyaallah. mencerdaskan dari putra-putri kebanggaan yang ada di seluruh desa di Sumatera Utara tentunya ya. Dan semoga menjadi amal jariah ya. Ini Amin. luar Benar, biasa benar, sekali benar. loh. Amin, Kita insyaallah. jadi tergerak juga loh Kak dengan adanya yang penggerak sumut mengajar ini menginspirasi bersama ya. Bang Noe aja juga jadi pengen ya. Iya sama pengen ya. juga Kak, sih. Kak Fauza ini kalau dilihat materinya apa saja nih dalam sumut mengajar ini? Nah, kalau materi yang disampaikan itu seperti yang disampaikan di awal tadi, Bang. Metode kan kita tiga. itu ada 3. Learning by doing, Iya. gitu kan? Learning by gaming, Iya. kemudian learning by traveling. Desa punya destinasi yang perlu juga kita untuk up di media. Iya, Anak-anak muda, diviralkan, betul. ya. Anak-anak muda ini hari ini kan punya gadget. Maka memang kita arahkan di learning by traveling, mereka keliling bersama anak desa, kemudian menjelajahi kalau dia hutan bagaimana mencintai lingkungan, kemudian mengutip sampah untuk melestarikan ya bersih. Kalau kita buatnya itu sistemnya itu operasi semut, operasi semut. Jadi banyak hal yang bisa kita sampaikan ke anak-anak dengan 3 metode ini gitu. Tentunya dengan konten-konten yang mendidik Betul ya, Kak, sekali. Kalau materi pelajarannya sendiri Kak? Kalau materi pelajarannya sendiri, kita itu fokus dalam kelas dan luar kelas. Dalam kelas biasanya kalau dia tentang profesional, tentang rumah profesi atau kelas profesi, kita mengajarkan tidak hanya teoritis, tapi praktis. Jadi kita langsung bawa foto gambar dokter, kita bawa foto polisi untuk menjelaskan kepada anak-anak bukan hanya guru profesi. Iya. Jadi mereka juga terbuka pikirannya ya. Iya, jadi mau berkembang. cita-cita apa gitu. Berarti Itu jadi tidak- masuk ke origami tadi ya. Betul. Berarti tidak melulu kayak oke kita jam ini belajar matematika gitu, Tidak. tidak melulu seperti itu. Tidak Habis itu melulu. bahasa Indonesia nggak gitu ya. Iya. Pokoknya kita apapun itu bisa dijadikan Iya. materi Doing, gitu ya. learningnya by doing. Baik, Langsung luar biasa. eksekusi. Kerennya ya. Karena memang justru sekarang motivasi anak itu tidak melulu tentang seperti yang diajarkan dari kita dulu ya. Karena banyak inovasi-inovasi terkini yang lebih kreatif yang membuat anak itu lebih termotivasi untuk belajar sesuai tema Iya. kita nih pada hari ini ya, memotivasi anak merdeka belajar. Betul. Ya Kak ya. Untuk sejauh ini Kak, kira-kira ada nggak program terbaru yang pengen Kakak berikan lagi nih? Ini kan masih 3 ya, kira-kira ada lagi nggak gitu? Sebenarnya ketiga learning yang kita bawakan ini sudah sangat cukup, sangat konkret di tengah-tengah masyarakat. Maka di endingnya bagaimana ketiga elemen ini 3 in 1 bergabung menjadi satu, menumbuhkan rasa percaya diri anak-anak. Jadi anak-anak udah doing nih, udah gaming, udah traveling, tapi percaya diri anak-anak ini belum tumbuh. Belum tumbuh, Makanya kita closing pakai kegiatan Festival Anak Indonesia. Anak-anak wajib tampil. Oke. Wajib maju di situ. Jadi dia mengekspresikan dirinya. Iya, ya. betul. Luar biasa, keren banget. Nah, tentunya ini kita ceritanya enak-enak semua ya. Kita nggak tahu nih cerita di balik enaknya ini punya tantangan dan hambatan sendiri nih sehingga mereka bisa seperti yang sekarang ini. Pokoknya badai, angin kencang menerpa tetap bertahan gitu ya Kak Fauza. Iya, betul Ini sekali. gimana Kak? Boleh dong Kak share kepada kita apa sih tantangan-tantangan yang udah Kakak laluin sampai detik ini? Iya.
Waduh, bicara tantangan bingung ya menceritakan yang mana karena menurut kita Sangat banyak nih. Wah, Udah hampir 7 tahun ya. iya, hidup kita itu harus belajar ya. Hidup tidak boleh berhenti dari belajar karena hidup tak pernah berhenti memberikan pelajaran buat kita. Wih. Nice banget, keren banget nih kamu. Jadi kalau tantangannya itu cukup banyak. Kadang kita dari Medan sudah dibekali banyak hal, training of teacher bagi mereka pengajar muda. Saat mau berangkat, tiba-tiba desanya menolak. Kadang ada yang menolak. Oh, ada juga penolakan Kadang ada ya? yang menolak. Padahal suratnya sudah masuk begitu ya. Surat sudah masuk tapi ada yang menolak gitu kan. Akhirnya apa? Akhirnya kita dari sebuah desa berangkat ke kabupaten lain itu membutuhkan durasi yang cukup panjang. Di lain itu kita juga memfasilitasi ongkos sendiri, mandiri ya, mandiri. Akhirnya banyak pengeluaran yang di luar sudah direncanakan gitu ya. Jadi over budgeting gitu. Akhirnya adik-adik menyampaikan kepada kita, Kak, kami nggak apa-apa pindah-pindah bus, kami nggak apa-apa naik-naik angkot. Yang penting kami belajar untuk bagaimana kami bisa mengabdi dan bisa menginspirasi. Dan ini Kak Hasanah, Bang Budi, orang-orang nggak tahu tuh. Kadang orang-orang merasa wah Sumut Mengajar ini difasilitasi full oleh siapa, oleh siapa. Iya, gitu. donaturnya ada. Donaturnya ada. gitu ya. Tapi sebenarnya gerakan Sumut Mengajar ini murni. Relawan patungan sendiri, relawan nabung mingguan sendiri kayak jula-jula, dan relawan itu subsidi silang. Kadang kita mensubsidi desa yang dekat, membantu yang jauh. Kayak kita ada desa di Sibolangit ongkosnya 10.000, dengan teman-teman kita di Pak ongkosnya 60.000, Lebih masuk subsidi ke silang. sana. Ya udah kami bantui, kami patungan. Nah, ini yang sebenarnya menurut saya orang-orang nggak tahu. Maka banyak sekali tantangan, tapi rasanya malu saya menyampaikan kepada halayak ramai karena kami masih bisa mengcover itu gitu. Jadi saya cuma bisa sampaikan di sini bahwa tantangan itu selalu ada. Intinya kita fight untuk terus mengabdi dan menginspirasi. Intinya adalah bertahan ya. Iya, bertahan Cari dan solusi. konsistensi. Luar biasa Benar sekali. Aduh, tepuk tangan lagi deh. Keren banget ini narasumber kita pada hari ini ada Bang Randy, ya, Kak Bud, Fauza. lihat tuh Bud. Oni mulai ngantuk. Iya. Oh, ini tadi pagi mandi Kenapa kan? Oni, Oni. Oni mandi hujan loh tadi. Bukan mandi lagi, Dia mandi mandi, hujan dia. hujan. Oni, tadi katanya Oni mau nyanyi. Mau nyanyi Oni? Aku adalah anak gembala. Tadi gitu katanya Oni mau nyanyi itu. Iya. Mau nggak Oni? Enggak deh. Ih kenapa Oni? mau dia. Nggak mau, Oni. Nyanyi lah, Malu. nyanyi. Malu. Boleh. Boleh. Oni kita nyanyi sama-sama ya. Oni boleh berdiri nggak? Oni boleh berdiri nggak? Iya. Siap Oni ya. Siap ya, sambil joget ya Oni ya. 1, 2, 3. Aku adalah Anak gembala selalu riang serta gembira. Hey. Karena aku senang bekerja, tak pernah malas ataupun lelah. Ya, la 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 la, asik. La 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 la, ya. La 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 la, la 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 la. Enak ya Oh, ini suaranya bagus loh Kak. Jadi Kak anak Nur rumah Hasanah, juga teknik enak loh ya. lagunya. Oh, ini gitu loh. Oh, ini gitu loh. Oni gitu loh, tengok tuh Noe. Ampun. Oke. Oh ini emang anak gembala ini? Kamu nanya kan? Kamu nanya katanya. Nanya. Ngeselin memang ini anaknya. Oni kan sering show ini kan ke berbagai tempat gitu. Mau dong kita didongengin di sini, dibawain gitu satu cerita gitu. Biar pemirsa juga di rumah tahu gimana kalau Oni tuh show gitu. Iya. Mau dong. Iya. Boleh ya? Boleh lah ya. Sebentar aja pun nggak apa-apa ya. Oke. Oke, silakan Oni. Kak, Kenapa Oni? Kan Oni yang disuruh cerita, Kak Randy enggak. Jadi Oni yang cerita. Gimana? Kak, Kenapa? Oni malu Kak. Ih, kok bisa? Tapi kan udah diajarin tadi disampaikan sama Kak Fauza bahwasanya kita itu jadi anak harus berani tampil, harus Iya, percaya diri. percaya diri. Oke deh, Oni coba cerita ya Kak. Iya, Oni coba cerita. Doain ya Kak. Iya, Kak Randy doain. Emang Oni mau kemana? Kan cuma sekedar cerita. Oke Kak. Teman-teman, pada zaman dahulu ada 2 ekor 2 ekor apa? buaya Kak.
Kenapa rupanya buayanya? Mereka sedang lapar. Oh, buayanya lapar. Lalu kalau buayanya lapar gimana? Mereka ingin makan sesuatu, Kak. Jadi waktu itu dua buaya itu melihat kura-kura di pinggir sungai. Lalu teman-teman, datanglah buayanya tadi kepada kura-kura tadi. Nah, wah, ada kura-kura, aku mau makan kamu. Tolong, jangan makan aku buaya. Kenapa? Aku kan lapar. Itu di tengah sungai ada kancil yang lebih besar badannya. Kenapa rupanya kalau ada kancil? Kan dagingnya lebih banyak, buaya. Oh iya, betul juga. Kalau begitu, aku jumpai kancil dulu deh. Iya, dadah buaya, dadah kura-kura. Nah, itu dia kancilnya. Hai kancil, aku sudah lapar. Kata kancil, kata buaya, teman-teman. Lalu kancilnya bilang, tolong jangan makan aku, Abah buaya. Kenapa? Aku sudah lapar. Iya, karena ada lagi daging yang lebih banyak daripada aku. Siapa kancil? Di situ ada anak gajah. Di mana anak gajah tadi? Itu anak gajah ada di hulu sungai. Dia pasti dagingnya lebih banyak daripada kancil. Kan anak gajah sangat lemah. Oh iya. Kalau begitu, terima kasih kancil. Aku akan datang kepada anak gajah tadi. Nah, teman-teman, karena datanglah buaya tadi ke hulu sungai, maka buaya tadi melihat anak gajah. Gimana kelanjutan suaranya, Oni? Oke, Kak. Itu ada anak gajah. Kalau begitu, aku akan makan anak gajah. Wah. Namun kelihatan anak gajah itu melihat, ternyata ada buaya. Mama. Nah, buayanya ngeliat, wah, jangan lari. Aku mau makan. Nah, karena ngelihat, ternyata gajahnya datang. Wah, ditendang. Nah, terus gimana rupanya? Apa pelajaran yang bisa kita dapat, Oni? Nah, itulah teman-teman semua, kita jangan merasa haus terus. Kita harus puas dengan apa yang kita punya. Jadi harusnya kita bisa makan kura-kura, rupanya tidak bisa. Akhirnya kita tidak dapat apa-apa dan terus lapar. Sekian. Luar biasa. Oli keren banget. Nanti Kak Hasanah boleh ajarin ya dongeng kayak gitu ya. Oke, Kak. Pintar banget sih Oni ya. Jadi selain ada ceritanya, tetapi juga ada pesan moral moralnya yang bisa disampaikan kita Oni. angkat. Ya Hasanah ya. Masya Allah. Tapi kita pengen nyantai-nyantai lagi ngopi-ngopinya ya. Sambil Iya. dengerin lagu dari RME Band. Terima kasih. Masih di Kopi Pagi kita. Ya. Hanya dia. Hanya dia. One, two, one. Bimbang ragu sementara malam mulai datang. Hasratku ingin bercermin, tapi cerminku pecah seribu. Ibarat bunga, aku takut banyak kumbang yang hinggap. Aku tak mau patah-patah cangkaiku patah. Aku tak mau bimbang ragu sementara malam mulai datang. Hasratku ingin bercermin, tapi cerminku pecah seribu. Hanya
jantung hati, tempat bermanja, tempatnya rindu, tempat curahan hati yang damai. Entah apa, bagaikan kayu basah dimakan api, api curiga, api cemburu, api kerinduan yang membara. Oh angin, kabarkan melati di depan rumahku menantimu. Bimbang ragu, sementara malam mulai datang. Hasratku ingin bercermin, tapi cerminku pecah seribu, pecah seribu. Ibarat bunga, aku cakup banyak kembang yang hinggap. Aku tak mau patah-patah tangkaiku patah. Aku tak mau. Kopi pagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kita di Kopi Pagi. Ya, kita cicet hari ini tuh sangat berkualitas kayaknya. Benar, Ya, pengetahuan juga kita ya, bertambah Hasanah ya. Jadi ini mengedukasi para pemirsa yang ada di rumah ya, buat orang tua. Jadi sebenarnya belajar itu ya untuk memotivasi anak itu ada 3 tahapan ya. Metode yang diajarin oleh Kak Fauza. Ada learning by doing, learning by gaming, dan juga learning by traveling. Jadi sebagai orang tua harus bisa nih mengajak anaknya ya, meningkatkan bagaimana nih antusiasnya untuk lebih menyenangi belajar. Itu harus dari lewat 3 tahap ini ya Kak ya. Mungkin kalau anaknya itu mungkin suka main game ya, mungkin dari gamenya ini lebih mengedukasi. Boleh dengan cara mendongeng seperti Oni. Ya keren nih Oni pada hari ini, tampil kece. Tadi kita udah didongengin. Udah nyanyi juga. Nyanyi juga, banyak pinternya ini ternyata Onik ya. Oni berapa tahun usianya Oni? Oni masih 3,5 tahun. 3,5 tahun ya. Itu berapa sih? Bukan 3,5 tahun ya. Bukan Kak, 3,5 ya. tahun ya. Oke. Dulu waktu umur segitu kita bisa cuma nangis kayaknya. Iya. Nangis, makan, tidur. Jajan. Jajan. Tapi kalau Oni udah pinter dongeng, pinter nyanyi ya. Emang cita-citanya jadi apa Oni? Oni pengen jadi dokter Kak. Dokter. Nggak mau jadi guru aja. Iya, seperti Guru Kak kan Fauza. sebetulnya profesi siapa aja bisa. Oh, Jadi dokter pinter. juga bisa ngajar anak-anak juga jadi kesehat. Ih, pinter dia. Pokoknya kalau nanti Kak Hasanah sakit berobatnya sama Oni boleh. Oh pasti. Oni semangat kali Oni. Ini yang semua Bang Rendinya atau Oninya? Dua-duanya. Jangan itu tersembunyi. Oke, luar biasa nih ya. Jadi kita pengen lebih menginspirasi lagi nih. Jadi banyak metode yang harus kita persiapkan sebagai orang tua. Salah satu yang bisa mendongeng. Nih waktu kita juga udah nggak terasa nih Budi ya. benar sekali. Nggak terasa banget nih kita ngobrol sama Kak Fauza dan juga Bang Rendi dan juga Oni ya. Tadi juga udah dihibur sama Bang Noe. Nah sebelum closing kita pengen denger dong harapan dan juga pesan yang pengen disampaikan Bang Rendi sama Kak Fauza ya untuk generasi milenial di Sumatera Utara untuk bisa lebih semangat lagi menginspirasi anak-anak muda seusia tentunya. Dari Kak Fauza terlebih dahulu. Iya, terima kasih Bang Budi, kemudian Kak Sana, kemudian Bang Rendi. Pesan saya cuma satu, hidup itu untuk belajar. Karena hidup tidak pernah berhenti memberikan pengajaran buat kita. Jadi belajar dari mana saja, belajar lewat apa saja, karena hidup akan memberikan pengajaran buat kita semuanya. Salam menginspirasi. Salam menginspirasi. menginspirasi. Oke, itu dari Kak Fauza ya. Kalau Selanjutnya dari Kak Bang Rendi, Rendi nih sekarang. Apa harapannya ke depan Kak Rendi dan juga Onyx ya? Oni. Enggak ada X. Onyx. Onyx ya. Ditambahin sama Bang Budi. Iya nih, 2 kambing Kak. Jadi 4. Di akikah. Jadi tambah 2 kambing lagi untuk akikah. Ya, Jadi silakan diganti Kak nama Rendi. Oni. Harapan kita sebetulnya simple. Kita ingin anak-anak kita itu belajar sesuai dengan passionnya, barangkali sesuai dengan
konsep dengan Merdeka Belajar, Bang. Jadi kita ingin anak-anak tadi itu selain dengan belajar dengan hati yang bahagia, kita juga harus tahu ternyata mereka punya potensi apapun yang bisa kita kembangkan. Nah, kita juga mungkin punya tantangan gimana caranya supaya mereka itu berhasil kita didik dengan apa yang kita inginkan. Kita harus tahu juga dengan apa yang mereka inginkan juga. Artinya jangan sampai harapan kita itu memaksa supaya anak tadi berkembang, tumbuh itu dengan keinginan kita namun tidak dengan keinginan mereka. Jadi itu juga sebagai tantangan kita agar anak-anak kita itu tumbuh dengan harapan mereka juga dengan harapan kita. Itu sih barangkali. Oke, dari Oni sendiri apa harapannya? Belum ada, Kak. Baik, terima kasih Kak Randy dan juga Kak Fauja sudah Luar bergabung biasa. bersama dengan kita di sini, sudah sharing ya, dan juga Oni terima kasih sudah memberikan dongeng yang menginspirasi buat seluruh pemirsa. Nah, tidak terasa pemirsa sudah 1,5 jam kita menemani pemirsa dan tentunya mudah-mudahan acara ini membawa manfaat bagi seluruh pemirsa, khususnya bagi para orang tua yang kesulitan untuk mendidik ataupun memberikan inovasi cara belajar untuk anaknya ya. Iya, mungkin salah satunya dihadirkan dengan mendongeng Iya, ya, benar dengan sekali. kehadiran Oni di sini. Dan untuk itu pemirsa jangan lupa untuk selalu saksikan Kopi Pagi di setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tentunya dengan tema yang sangat luar biasa di setiap minggunya. Baik, saya Muhammad Budi SR. Dan saya Hasanah pamit undur diri, sampai bertemu di acara Kopi Pagi selanjutnya. Dadah. Balik lagi sama kita nih Kopi Pagi yang ada di setiap hari. Jam berapa pun nih? Ya, harus semangat. Sebelum aku tahu akan artinya cinta, terlena ku dibawanya ke sana. Setelah dia pergi, baru aku mengerti, aku telah jatuh cinta kepadanya. Oh, aku rindu, katakan padanya, aku rindu. Oh burung, nyanyikanlah, katakan padanya, aku rindu. Musik masih sama kita Kopi Pagi. Harus semangat ya Budi walaupun masih pagi-pagi ya. Sebelum aku tahu akan artinya cinta, terlena ku dibawanya ke sana. Setelah dia pergi, baru aku